warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan pagi hari ini kami sedang melakukan praktek kerja lapangan, yaitu di CV Cipta Solukindo, yaitu perusahaan yang bekerja dalam bidang dunia teknik informatika. Nah, pada perusahaan ini CV Cipta Solukindo bekerja pada bidang jasa teknik informatika dan juga jasa perangkat teknik informatika. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Disobari dengan NIM A7101800123. Kenalkan, nama saya Arham Nasir Setianasena, NIM A708079. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Yofian Hakim Prayogane dengan NIM A7101800139. Perkenalkan, nama saya Asmir Rahmatullah dengan NIM A7101800144. Pertanyaan umum. Jadi yang pertama, dari perusahaan Cipta Solukindo ini itu sejarah berdiri itu seperti apa, Pak? Kita secara resmi ya, kalau secara resmi berbadan hukum itu kita berdiri tahun Juli 2018. Juli 2018. Ya, secara hukum, badan hukumnya. Tapi sebelumnya saya pribadi sebenarnya memang sudah ya kayak freelance sama Pak Daniel ini. Kalau saya sebenarnya kan di beberapa perusahaan ya, di perbankan, juga di beberapa perusahaan. Nah, pada saat saya bekerja itu saya sering jadi kayak dimintai konsultan itu. Ya tentang manajemennya, tentang SOP segala macam manajerialnya. Nah, rata-rata usaha-usaha yang membutuhkan jasa konsultasi itu masih manual tata kelolanya. Itu yang kadang-kadang menyulitkan. Bagaimanapun kan manual itu akan menyulitkan untuk kita mengambil keputusan, melakukan analisa data, melakukan evaluasi yang susah. Rata-rata dari mereka memang nggak tahu sistemnya yang dibutuhkan seperti gimana, nggak tahu. Misalkan tahu yang dibutuhkan itu mau nyari sistemnya di mana, mau gawe ke sistemnya kemana, ya nggak tahu. Yang kedua juga mungkin masalah masih ada anggapan bahwa kalau bikin sistem IT aplikasi itu pasti mahal, pasti rumit, pasti susah, pasti investasinya besar. Nah, itu kemudian saya keluar dari dimana saya bekerja sama Pak Daniel ini. Kalau Pak Daniel memang dulu memang basicnya di programmer, kepala IT di salah satu perusahaan bikin ya dari klien-kliennya itu kita tawari dulu. Dalam perkembangannya memang kita merasa perlu bahwa ada badan hukum yang menunjukkan bahwa kita memang profesional dan serius. Awalnya pun dulu ya kayak cita-citane perusahaan-perusahaan IT itu saya nang teras dulu di teras semuanya Pak Daniel itu di perumahan di Gading Permesaan. Ya kayak teras itu, cuma pagernya tinggi. Jadi medika AC ya ora iso, media ke jam 11 awan itu umum. Orangnya panas, komputernya panas dan jeblok dari. Tapi ya terus ada tambah satu karyawan, terus kemudian sudah mulai ada order, kita kontrak tempat rumah di daerah sana yang dijadikan kantor. Kemudian sudah mulai berjalan dan 1,5 tahun ya. Nah, datanglah itu bencana pandemi itu luar biasa, yang luar biasa. Banyak proyek-proyek yang sudah masuk, pada akhirnya batal, pada akhirnya banyak agenda yang kita presentasi juga batal, segala macam kayak itu. Ya, akhirnya bertahan itu. Kemudian cara kontraknya habis, ini pesan rumah orang tua. Ya terus ini karena jelas ya sudah kita pindah ke sini. Pindah itu dari Juli itu, Pak? Pindahnya Juli 2020 di tengah-tengah pandemi. Pandemi kan sekitar Maret ya. Maret 2020. Tepat waktunya Juli itu ya sebenarnya. Itu sih salah satu. Perusahaan ini untuk profilnya itu seperti apa, Pak? Dari segi visi misi atau
tujuan utamanya dulu. Ya awalnya tadi hanya media kita sih tujuan utamanya satu memberikan sosialisasi atau pengertian kepada dunia usaha ya bahwa sebetulnya itu penerapan sistem informasi atau program kan tidak mahal, tidak sesukar dan tidak tadi kita pengennya itu. Yang kedua biar sebenarnya kan dunia usaha di sektor manapun membutuhkan sistem kan. Iya. Even ya bakul beda kan kita juga membutuhkan sistem karena dia biar tahu misalkannya kita kan juga ada aplikasi yang buat kasir kedai warung segala macam itu juga ada dipakai juga itu bahkan counter HP pun ada yang pakai aplikasi kita nanti juga perlu tahu itu gua HP beli pulsa 5.000, 10.000 dia ada rekapitulasi sini sore susah lama itu pakai itu langsung ketahuan kan. Programmer masih kalah. Kalau programmer kita full yang di sini 1, 2, 3, 4. Terus ada satu divisi grafis, desain grafis yang bikin icon, bikin nanti webmaster, bikin website itu. Cuman dia WFA di Magelang. Karya, memang dia juga nungguin orang tua kan, juga harus kesini juga sekarang kan. Cuma kalau programmer memang harus kesini karena koordinasinya, karena kan program sekarang kan itu bikin bagian ini bagian ini, bagian ini. Nah, itu memang harus berkoordinasi. Programmer 4, desainer grafis 1, berapa 5. Admin segala macam masih multi purpose ini rangkap kabeh sih kan. Untuk sasaran bagi konsumen Pak, bagi jasa perusahaan ini. Ya semua yang membutuhkan sistem karena kalau kalian lihat di website kita sama profil kita di kan kita punya hampir semua jenis sistem ya. Kita kan akuntansi ada, kasir ada, untuk koperasi juga ada, untuk HRD juga ada, dari level mulai perorangan sampai ada semua. Kayak itu juga ya Pak, program-program dari sekolah gitu ya Pak, kayak sekarang kan ada kayak pembayaran online seperti itu kayak. Kalau sekolah kita belum punya klien kebetulan, belum sekolah belum, karena sekolah rata-rata sekarang sih kalau sekolah kan kayak sekolah itu gandengnya ke perbankan juga. Manajemen sekolah kita belum sih. Kalau untuk kampus dulu kita pernah bikin di Univet. Itu untuk penerimaan mahasiswa baru sama tracer. Kalau penerimanya itu dari mulai orang daftar sampai bayar sampai nanti tesnya komponen semua. Nanti lolos tidaknya langsung ketahuan. Kalau lolos nanti bayar registrasi langsung akan keluar KRS itu kita bikin. Sekarang kita tinggalkan ke sana. Kalau buat toko-toko gitu Pak, toko kayak toko bangunan atau toko contoh rental mobil seperti itu juga. Kalau rental mobil tidak ada, toko kita ada satu pakai webgis. Karena kalau toko itu lebih ya. Webgis. Toko kita kalau kita bilang sasaran enggak, kalau sasaran kita siapa yang butuh kita bikinkan. Gitu. Kita tidak punya spesifik sasaran saya khusus koperasi sama. Seperti itu. Bagaimana strategi marketing yang ada di perusahaan ini Pak? Ya kalau marketing selama ini kita sih hampir tidak marketing, ya makanya dari jaringan. Jaringan kita ada satu koperasi yang pakai kita. Nah, koperasi itu nanti rekanannya koperasi atau gimana otomatis pada tahu dari kita. Selain yang di medsos ya, di medsos kita juga beberapa kali kan update kegiatan kita. Itu juga ada yang sudah langsung update sama di web. Tuh, kalau untuk yang warung makan itu kan yang pakai program kasir kita ada sekitar berapa ya, 8 atau 10 itu juga teman pakai satu terus temennya ya kita jadi kita belum punya strategi marketing khusus, kita memang masih berkutat di jaringan aja ya, yang kita bikin program untuk Basnas itu ya dari kita tahu dia datang ke sana, kita tahu bahwa Basnas butuh aplikasi, kita coba presentasi cocok kebetulan terus pakai program. Kemudian dia ada pengembangan program, ada pengembangan Pak bisa begini, mengembangkan lagi untuk bikin aplikasi lain. Seperti itu sekarang sih sementara. Tapi untuk awal sendiri itu pertama jaringan dulu atau membuat software dulu atau dari awal udah kerjanya itu dari jaringan sama software Pak? Gabung. Kalau saya dari jaringan dulu ya, karena saya tadi kan cerita di awal bahwa saya jadi konsultan beberapa pelaku usaha. Oh iya.
begitu kita tahu bahwa salah satu kendala mengapa kegiatan usaha itu kurang bisa maksimal atau izin laporan segala macam, baru saya berpikir untuk menyediakan software untuk mereka. Awalnya cuma di situ, lama-lama ya berkembang, pada akhirnya terus ya kita serius aja untuk menyediakan. Dan terus itu koperasi itu rata-rata sudah ada aplikasi, cuma masih desktop. Desktop kan juga sudah tidak bisa berkembang dengan dunia mobile sekarang kan. Nah, terus kita coba bikin aplikasi yang online. Sampai sekarang kita ada 4 koperasi. Yang di Trenggalek itu satu koperasi yang besar, itu ada 7 kantor cabang, sama pusat 7. Kasih radio ada. Moksa ya, kita ada beberapa radio sih. Kalau Moksa kan memang punya kita sendiri untuk demo. Untuk gereja itu ada 3 gereja. Itu ada Suara Akurat, Sola Gratia, sama Radio Isra. Dan untuk pendidikan Yayasan Islam itu ada Radio Harum yang di Karawang. Itu radio streaming yang Android. Nah, itu untuk sistemnya itu seperti apa sih, Pak? Untuk sistem pembuatan, terus cara kerja radio itu sendiri? Ya cara kerjanya tinggal kita sebagai duluan orang siaran, kita siaran pakai mikrofon, masuk ke mixer, diproses, dipancarkan lewat antena. Kalau ini dipancarkannya lewat internet, lewat server internet. Dan nanti yang nangkap itu bukan pakai pesawat radio, nangkapnya pakai HP antena. Aplikasinya aplikasi Android yang diunduh di Play Store. Kita bikinkan aplikasinya sama setting server yang digunakan untuk melakukan. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Di mana kesimpulan ini terdapat poin-poin penting yang bisa kami dapatkan dan bisa kami terapkan atau bisa menjadi acuan untuk memulai untuk hal baru. Yang pertama yaitu CV ini atau CV Cipta Solutindo itu adalah penyedia layanan yang bergerak dalam bidang informatika, di mana hal ini berkaitan dengan program atau sistem atau coding yang mana berkaitan dengan bidang informatika itu sendiri. Kemudian yang kedua itu profil dan sejarah. Nah, untuk profilnya hampir sama dengan poin yang pertama, yaitu penyedia layanan yang bergerak dalam bidang informatika. Kemudian untuk sejarahnya sendiri, kalau secara hukum itu CV ini terbentuk pada bulan Juni tahun 2018, di mana salah satu direktur itu memiliki keahlian programmer atau dalam coding. Nah, sehingga membuat orang direktur tersebut untuk membuka CV, sehingga lambat laun CV ini mulai berkembang dan mulai memiliki konsumen untuk pembuatan atau penyedia layanan dari CV tersebut. Kemudian yang ketiga itu jumlah karyawan atau struktur organisasi itu di CV sendiri ada 4 sebagai programmer atau coding, ada 1 orang itu menjadi desain grafis. Ya, jadi untuk struktur organisasi di CV Cipta Solutindo kurang lebih ada 5 orang yang ada di CV tersebut. Kemudian yang kelima itu produk yang dihasilkan. Nah, untuk produk yang dihasilkan itu tidak menarget harus mengeluarkan produk ini, tetapi apa yang menjadi keinginan konsumen yang menjadi produk dihasilkan. Jadi tergantung dari permintaan konsumen. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan dari hasil wawancaranya. Dari kelompok kami pamit.
Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di CV Cipta Soludindo ini. Kami terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.